Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ma'budi fil haqq fi kulli zamanin wa makan. Wa syukru lahu ala ikmali sihhatil ajsad wal jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi unzila alaihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan nabiyyu syari'ati da'imah war risalatil khatimah wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi biqaulina Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa mustafa wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimuna usi bi nafsi wa iyyakum an ittaqullah. Fattaqullaha al-'aliyya haqqa taqwah. Wa tazawwadu min dunyakum li akhiratikum 'amalan yardah. Wa 'alamu annahu la yadurru wa yanfa' wa yasilu wa yaqta' wa yufarriqu wa yajma' wa yakhfidu wa yarfa' illa iyyah. Allah Ta'ala yaqul tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Wallahu Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-karunia dan nikmatnya kepada kita di siang hari ini. Walhamdulillah, kita dalam kondisi dan suasana yang penuh syukur dan bahagia, dalam keadaan sehat dan afiat, tidak ada berkekurangan satu apapun. Alhamdulillah, dan kita bisa datang ke sini menghayunkan tangan dan melangkahkan kaki untuk bersama-sama duduk bersimpuh di hadapan Allah untuk melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Maka dari semua karunia dan nikmat ini hendaknya menjadikan kita menjadi hamba yang banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Artinya kita berada di tengah pusaran nikmat yang banyak dan berada di tengah muaran nikmat yang agung. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hati-hati dari berbuat zalim. Hati-hati dari berbuat zalim. Hati-hati dari menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Hiduplah, tinggallah, bersosiallah, bergaullah bersama orang dengan cara yang baik-baik, karena itu akan memberikan kesan yang indah. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam yaqul a'aishu ma'an nasi bi khair. Tinggallah, bergaullah, berhubunganlah, bersosiallah bersama orang lain dengan cara yang baik-baik, kata Sayyid. Cara yang baik itu bagaimana? In ghibtum hannu ilaikum wa in mittum tarhamu alaikum. Jika kalian itu sedang tidak ada, maka orang-orang akan rindu kepada kalian. Dan jika kalian meninggal, maka orang akan berdoa rahmat atas kalian. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kezaliman atau berbuat zalim dalam makna apapun itu, ini salah satu menjadi sorotan kita di awal tahun 2024 ini, dan hendaknya menjadi sesuatu yang darinya kita berbenah diri. Menzalimi orang atau menyakiti perasaan orang lain atau berbuat zalim secara umum.
Dan berbuat zalim ini, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, adalah dosa atau kejahatan yang terjadi hampir-hampir di semua level. Terjadi hampir-hampir di semua level. Satu tetangga dengan satu tetangga. Satu rakyat dengan hukum. Satu rakyat dengan penguasa. Dan bahkan kezaliman ini masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Antara suami dan istri. Antara anak dan ayah. Antara ayah dengan anak. Dan bahkan setiap hari kita disajikan melalui layar-layar televisi kita, kezaliman itu benar-benar merajalela di tengah-tengah kita. Antara satu dengan tetangga julid, menuduh, menfitnah, menghancurkan kehormatan orang lain, merampas, mengambil hak orang lain, tidak mau mengembalikannya. Antara satu rakyat dengan hukum, dan itu lebih memprihatinkan lagi. Rakyat berhadapan dengan hukum, dituduh, ditindas, dipaksa mengaku, dan bahkan ada yang dipaksa untuk membayar dengan nominal sekian untuk kasus yang sedang dihadapinya. Kezaliman benar-benar terjadi hampir-hampir di semua level. Bahkan masuk di rumah-rumah kaum muslimin. Suami menceraikan istrinya dengan secara zalim. Suami memukul istrinya dengan cara yang zalim. Dan bahkan ada yang suami memutilasi istrinya. Ada istri memutilasi suaminya. Ada anak membunuh orang tuanya. Ada orang tua membunuh anaknya. Hampir isi berita itu yang kita dengarkan. Kemarin di mana ada seorang suami membunuh anaknya semuanya, tiga-tiganya, karena dimotif oleh sesuatu atau perkara, cemburu atau apalah itu, akhirnya terjadilah kezaliman besar-besaran. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka berdirinya saya di sini untuk memberikan nasihat tentang itu kepada kita semua. Untuk hati-hati, jangan mudah menzalimi atau menyakiti perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Sayyidina menyebutkan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku jadikan kezaliman itu haram untuk diriku sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membalas sebuah perbuatan, itu bukan karena zalim, tetapi itu bentuk keadilan Allah terhadap hamba itu. Saya ulang, ketika Allah membalas dengan siksa terhadap seseorang, maka itu bukan karena kezaliman Allah, tetapi itu karena keadilan Allah atas perbuatan hamba tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal. Ketika seorang melakukan kesalahan, maka hak dia untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala katakan, wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu. Dan aku sudah menjadikan kezaliman itu menjadi barang yang haram di antara kalian, maka jangan sekali-kali kalian saling menzalimi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dan kita yang sering berbuat zalim dalam makna dan tendensi apapun, entah mungkin karena sengketa bersama tetangga, entah mungkin karena hutang dengan orang lain, entah atau mungkin karena masalah apapun yang kita berbuat zalim. Perhatikan firman Allah berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sekali-kali menyangka Allah itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah menangguhkan mereka itu untuk satu hari nanti ketika mata itu terbelalak. Lambat laun orang yang suka menzalimi orang lain itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lambat ataupun tidak. Hanya tentang waktu. Hanya tentang waktu Allah menangguhkan waktu untuk mereka. Maka hendaknya kita hati-hati dari itu.
Sayyidina sallallahu alaihi wasallam yaqul, ittaqudz zulma. Takutlah kalian dari berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kegelapan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha ta'ala yumli lizalim. Kalau misalkan ada orang berbuat zalim sama orang lain, kemudian kita lihat dia nyaman-nyaman saja hidupnya, belum segera dibalas oleh Allah. Apa kata Sayyidina? Innallaha ta'ala yumli lizalim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur waktu untuk orang berbuat zalim itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan waktu untuk orang berbuat zalim itu. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Tapi kalau Allah sudah menimpakan azab kepadanya, Allah tidak akan pernah melepasnya. Lalu Sayyidina menukil atau membacakan ayat, wa kadzalika akhzu rabbika. Demikianlah azab Tuhanmu idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Ketika Allah menghukum sebuah penduduk negeri dan penduduk tersebut berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah itu amat pedih lagi keras. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka hati-hati kita dari berbuat kezaliman dalam bentuk apapun, dalam tendensi apapun. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa cukup untuk ini menjadi nasihat untuk kita, bahwa orang yang berbuat zalim, maka kelak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memiskinkan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil dari amal soleh dan kebaikannya. Jika amal solehnya sudah habis, maka Allah akan timpakan kesalahan orang-orang yang dizalimi olehnya. Itulah saat mana mata itu akan terbelalak, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Karena hukum itu adalah milik Allah sendiri, maliki yaumiddin. Allah akan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. La tu'addunna huquqa ila ahliha, di mana hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya asli. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Sampai-sampai kambing yang patah tanduknya akan dituntut darahnya bagi kambing yang pernah mematahkan tanduknya tersebut. Itu bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menegakkan keadilan. Ya akhi, jangan pernah untuk melampaui kehormatan orang lain. Ketika orang itu diam, tetapi kenapa kamu masih berbicara? Ketika orang itu tidak bereaksi, tetapi kenapa kamu itu masih melakukan reaksi? Hati-hati dari menyakiti orang lain. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kanat lahu mazlimatun li akhihi, siapa yang berbuat satu kezaliman kepada saudaranya, siapa yang berbuat kezaliman kepada satu saudaranya, entah itu sifatnya mengambil, merampas, menjatuhkan, menghinakan, menuduh, menfitnah, menframing orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pada dirinya. Man kanat lahu mazlimatun li akhihi, siapa yang seseorang memiliki kezaliman atau berbuat kezaliman terhadap saudaranya, siapa yang berbuat kezaliman terhadap saudaranya, min irzihi aw min syai', dari menjatuhkan kehormatannya atau berupa yang lain, kata Sayyidina, fal yatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya dia segera minta ampun di dunia. Hendaknya dia segera datang minta maaf kepadanya. Kalau kamu sudah menjatuhkan kehormatannya, datang minta maaf. Kalau engkau sudah mengambil hartanya sepeser pun, maka datang minta keikhlasan darinya. Falyatahallalhu minal yaum, maka hendaknya dia minta kehalalan darinya di hari ini. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum nanti uang dinar dan dirham itu tidak akan bermanfaat di sisi orang, dan itu hari kiamat. Man kanat lahu hasanah ukhidha minhu biqadri mazlimatih, jika dia memiliki kebaikan, maka Allah akan gerus kebaikannya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain tersebut.
Wa man lam takun lahu hasanat, tetapi jika dia tidak memiliki kebaikan, jika dia tidak membawa amal saleh, lalu apa kata Sayyidina? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka kesalahan orang yang dizalimi itu akan diambil oleh Allah dan Allah akan timpakan kepada orang yang berbuat zalim tersebut sampai dia benar-benar disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari berbuat zalim, menyakiti orang lain. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kadang sengketa yang kita hadapi itu soal tentang sudut pandang dari mana kita memandang. Ketika A merasa dirinya benar, mungkin berdasarkan sudut pandangnya dia. Ketika si B mungkin mengatakan dirinya juga benar, mungkin berdasarkan sudut pandang dia. Maka hati-hati untuk kita jangan sampai menyalahkan, jangan sampai menimbulkan, menyakiti, jangan sampai melukai, dan hendaknya kita berhati-hati dari situ. Dan juga Sayyidina sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man iqtata'a haqqan mri'in muslimin, siapa yang memutus atau siapa yang merampas, siapa yang mengambil hak seorang muslim, maka siapa yang pernah berhutang, kembalikan kepada dia. Maka siapa yang pernah mengambil, maka kembalikan kepada dia. Man qatata'a haqqan mri'in muslimin, siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan secara zalim, maka apa kata Sayyidina sallallahu alaihi wasallam? Faqad aujaballahu lahu nar, maka pasti dia akan masuk neraka, kata Sayyidina. Wa harramallahu alaihi al-jannah, dan Allah akan haramkan untuk dia masuk surga. Faqila ya Rasulullah, lalu para sahabat saking takutnya mendengar itu, akhirnya mereka bertanya kepada Sayyidina, ya Rasulullah, in kana yasira, meskipun itu sesuatu yang sedikit ya Rasulullah. Faqala Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, in qadiban min araq, meskipun itu sepotong lidi, meskipun itu sepotong kayu siwak, kalau itu diambil dengan secara zalim, tidak dikembalikan, dan dia ambil itu secara paksa, maka dia pasti masuk neraka dan dia diharamkan untuk masuk surga. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang berkaitan dengan hak orang lain itu berat dan itu besar. Maka demikian nasihat kita untuk mengawali tahun kita ini, untuk kita bisa berbenah dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan di antara dosa besar yang sering kita terjatuh ke dalamnya dan sering kita tidak merasa terjatuh ke dalamnya adalah menzalimi orang. Kadang kita sambil duduk-duduk di pos ronda, lewat nama orang disebut fulan bin fulan, diceritakan aibnya begini, padahal itu asumtif, padahal itu asumsi belaka, yang belum tentu mungkin dia seperti itu keadaannya. Dia belum masuk ke rumah orang tersebut, dia belum kenal secara pribadi orang tersebut, dia sudah berbicara bla bla bla, orang ini begini. Allah akan tuntut darah itu. Maka hendaknya kita berhati-hati di dalam ketika kita berbicara, apalagi kalau dia seorang muslim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Sayyidina sallallahu alaihi wasallam lebih lanjut di dalam sabda beliau, ma min zambin an yu'ajjilallahu lahu yawmal qiyamati li sahibihi min al-uqubah, tidak ada satu dosa ajdaru yang lebih layak untuk segera diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat melebihi dua dosa berikut. Tidak ada satu dosa yang lebih berhak untuk dihisab lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dua dosa berikut. Minal bagai, berbuat zalim sama orang, wa qati'atur rahim, dan memutus tali silaturahim. Dua perkara ini satu dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Maka Sayyidina sallallahu alaihi wasallam sedari sedini mungkin selalu beliau menasihatkan, ittaqu da'watal mazlum, hati-hati kalian dari doa orang yang dizalimi. Fa inna da'watal mazlumi mustajabah, karena doa orang yang dizalimi itu mustajab. Ketika di depan matanya dia disakiti, kemudian dia mempertaruhkan sakit hatinya itu, kemudian dia berkata, ya Allah, siksa orang tersebut, fa innahu mustajab. Dan Sayyidina sallallahu alaihi wasallam katakan, wa da'watul mazlumi mustajabah, doa orang yang dizalimi itu mustajab. In kana fajira, meskipun orang itu orang yang fajir, zalim, meskipun dia orang kafir misalkan, orang muslim menzalimi kafir tersebut,
Kalau orang kafir tersebut menuntut haknya, maka Allah akan pasti kabulkan haknya. Apalagi kalau dia seorang muslim menuntut haknya di hadapan Allah. Kadangkala kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita lihat orang itu lemah, tetapi dia memiliki kekuatan doa di hadapan Tuhannya. Dan takutlah dari itu. Maka hendaknya senantiasa kita jaga lisan kita, dan hendaknya senantiasa kita memawas diri dari itu. Dan kita mungkin merasa bahwa menzalimi orang itu mungkin hanya dengan pertumpahan darah, tetapi mungkin kita tidak menyadari bahwasanya menzalimi orang itu dalam makna yang paling kecil mungkin jarang kita sadari. Mungkin kita ngutang sama orang, lupa untuk membayarnya. Akhirnya mungkin sampai dia pindah dari perumahan ini sampai ke perumahan sana, dia lupa untuk membayarnya. Padahal dia tahu tentang hak itu dari orang lain. Yang dulu pernah dia cibir tentang kehormatan orang lain, dia lupa, mungkin dia sudah pindah dari satu perumahan, padahal dulu dia pernah bersengketa dengan orang itu, dan dia belum sempat minta maaf kepada orang itu, dan dia sadar dirinya salah. Na'udzubillah min zalik. Maka Sayyidina sallallahu alaihi wasallam beliau selalu mengajarkan kita untuk berdoa. Ta'awwadzu billah. Berlindunglah kepada Allah. Ta'awwadzu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kefakiran. Berlindunglah kalian kepada Allah dari selalu merasa sedikit. Diberikan gini oleh Allah, selalu merasa sedikit. Diberikan oleh Allah, selalu merasa enggak cukup. Berlindunglah kepada Allah dari kefakiran dan selalu merasa kurang. Dan berlindunglah kepada Allah dari kehinaan. Wa an tazlim aw tuzlam. Dan berlindunglah dari engkau berbuat zalim, dan berlindunglah dari engkau dizalimi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, moga dari khutbah yang singkat ini memberikan kepada kita pemaparan yang hakiki dan utuh tentang bagaimana dosa-dosa yang akan mengerikan dan sangat mengerikan yang akan mengalir bagi orang-orang dan pelakunya, bagi orang-orang yang senantiasa dan tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kezaliman. Dan yang paling mengerikan adalah berbuat zalim tetapi dibungkus dengan atas nama agama. Berbuat zalim kepada orang tetapi dibungkus dengan atas nama agama. Menghimpun manusia, kemudian dirusak akal dan otaknya manusia tersebut, dipoles dengan nilai-nilai agama, dengan alasan-alasan agama untuk membolehkan melancarkan kezaliman kepada orang tertentu. Maka hendaknya kita hati-hati dari ini dan masuk dalam keumuman tentang keharaman berbuat zalim. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan senantiasa memberikan kita hidayah dan senantiasa menjaga kita dari berbuat zalim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing keluarga-keluarga kita dari dizalimi oleh orang-orang lain. Ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayat wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.